Duduk. Iya, selamat pagi untuk kita semua. Iya, kalau cuaca ini sepertinya mengundang ya. Mengundang apa? Mengundang ngantuk. Rani sudah pakai selimut dia. Dingin ya. Iya, yang pasti saya nggak kedinginan karena berbicara. Mungkin saudara bisa dingin, bisa ngantuk, macam efeknya. Tapi mari kita bertahan. Mari kita bertahan ya untuk mendengar firman Tuhan. Iya, yang dimana tidak akan pernah lagi terulang hari ini. Sekalipun mungkin dengan khotbah yang sama, firman Tuhan yang sama, perikop yang sama, tapi nggak akan mungkin terulang lagi apa yang kita dengar hari ini. Baik, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya buat tema hidup yang dipersatukan di dalam Kristus. Mari kita baca ayat 11, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya undang Bapak Ibu membaca ayat yang genap, saya akan membaca ayat yang ganjil. Mulai dari judulnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunan oleh mereka yang menamakan dirinya sunan, yaitu sunan lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena Kristus. Berdialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan hak matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dan oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangun. Iya, sekali lagi kita baca ayat 19 bersama-sama, 2-3 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau membaca dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita sudah membaca, kita sudah mendengar, dan mari kita menyelidiki firman Tuhan ini supaya ini menjadi hidup dalam kita, dan dalam kehidupan itu kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita juga. Kembali kita melihat atau merenungkan ke belakang apa status atau bagaimana dengan orang-orang Efesus. Ya, orang Efesus ini spesial di mata Tuhan. Sama spesialnya dengan saya, dengan Bapak dan Ibu, spesial. Kita spesial di mata Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan memilih kita. Istri saudara, suami saudara, spesial di hati saudara. Amin. Spesial kan?
Iya, karena saudara memilih dia untuk menjadi pasangan Anda. Itulah orang yang spesial, tidak ada bandingannya dengan apapun juga. Iya, baik. Hidup yang dipersatukan dalam Kristus. Hidup yang dipersatukan itu berarti tidak bisa dipisahkan. Dipersatukan oleh Allah, menjadi bagian Allah, menjadi hidup bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali, ya. Ada kata di sana, karena itu ingatlah. Ya, ini dikatakan oleh Paulus. Paulus kembali menegaskan kepada jemaat di Efesus dalam suratnya beberapa tahun kemudian setelah Paulus mendirikan jemaat itu. Jadi saudara, gereja ini berdiri sejak tahun 97. Maret 97. Itu dimulai ibadah dengan 4 orang. Tanggal 30 Maret dimulai dengan 4 orang. Kemudian Tuhan tambahkan orang-orang yang percaya. Dan bagaimana kita memikirkan kemudian buka pos-pos pada waktu itu. Hari ini sudah berdiri 3 gereja secara bangunan. Ada di Kampung Antara, ada di Tanjung Langkat, dan hari ini di sini ini sudah mau direnovasi lagi setelah 24 tahun. Dan di Arapan, Simpang Rampah sedang membangun pembangunan rumah Tuhan secara fisik. Saya sekarang berjuang untuk mulai memikirkan bagaimana mereka juga akan membangun rumah Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu 4 orang. Kalau tadi Bapak Cici menyaksikan bagaimana dia dulu datang ke rumah persekutuan PA, pulang sekolah singgah di sana, lalu kemudian dia diajari firman Tuhan, lalu kemudian bertumbuh, akhirnya memberi diri mau dipakai oleh Tuhan. Itu cikal bakal daripada gereja ini. Bahwa bagaimana dulu pelayanan di SMA Negeri Kuala dimulai, orang-orang bertobat di sana, mempersatukan diri, lalu kemudian memulai persekutuan awalnya, dan akhirnya memikirkan bagaimana supaya ini bisa bertumbuh bersama, menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan hari ini Tuhan membuka hati kita, membuka mata kita untuk melihat ladang-ladang yang sedang memulih untuk dituai. Penuai yang akan dikerjakan. Siapakah yang mau pergi untuk mengerjakan itu? Ini aku Tuhan, katakan begitu, utuslah aku untuk pergi, untuk berdoa, untuk mempersiapkan dananya juga. Bagaimana supaya kita bersatu di dalam Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Efesus ini, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Orang Yahudi berkata kepada bangsa-bangsa lain, orang yang tak bersunat itu. Pernah baca? Iya. Orang yang tak bersunat itu beda dengan mereka. Mereka adalah orang yang spesial dipilih oleh Allah. Kami dulu belajar waktu di kampus itu, kenapa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan di bangsa pilihan. 1, oleh karena letak geografis, itu memungkinkan untuk mencapai bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua yang paling unik di sana adalah mereka adalah orang yang pintar memang. Orang Yahudi termasuk orang pintar dan terkenal sampai hari ini orang Yahudi pintar memang. Tapi ketika diselidiki itu semua, dia pintar kenapa? Karena mereka membaca kitab suci. Esra salah satu di antaranya. Dia menyelidiki kitab suci. Makanya anak kita, ajarilah mereka firman Tuhan. Mulai dari sejak dalam kandungan, katakan kepada mereka firman Tuhan kepada anak-anak itu. Jangan bahasa Inggris kamu leskan, tapi ikut PA anak dulu kamu. Antarkan bila perlu, beri waktu bila perlu. Bagaimana supaya anak-anak ini memahami firman Tuhan? Pasti anak Anda akan pintar. Saya gak bohong.
Ketika kita membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, kita akan tambah pintar. Itu pasti. Tapi kalau malas kita baca firman Tuhan, ini gak akan bisa pintar ini. Karena firman Tuhan katakan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Itu jelas. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu spesial. Dan orang-orang itu juga mengatakan kepada bangsa-bangsa lain, orang yang tidak bersunat, termasuk Efesus. Makanya Paulus mengingatkan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kan umur 8 hari orang Yahudi dibawa ke Bait Allah ya, untuk disunat sebagai tanda bahwa mereka adalah Yahudi, mereka adalah kepunyaan Allah. Salah satu tandanya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Bagaimana keadaan orang yang khusus pada waktu itu? Mereka menyembah kepada Dewi Artemis, Dewi kesuburan, nyembah ganda-ganda, menyembah nenek moyang. Itu yang mereka miliki. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah gelapnya orang-orang Efesus itu dulu. Kembali Paulus tegaskan lewat surat itu, seperti itunya kamu, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Allah mereka pun patung-patung. Ya, hidup dalam ketidakpastian, tanpa pengharapan. Biasanya kalau orang keturunan penyembah berhala itu hidupnya tanpa pengharapan. Mati saja kok, mau mati aja dia. Tadi Mama Cici menceritakan itu sedikit dari dalam hidupnya. Bagaimana dia merasa diri malang, tertolak dalam kelahirannya. Saya ingat cerita miring ya. Dulu Mama Cici ini lahir dengan spiral di kepala. Iya, itu sejarah kelahirannya. Kenapa seperti itu? Anak sudah 4 pada waktu itu. Iya, bagaimana nanti menyekolahkan anak yang 4? Pasti orang tuanya berpikir cukuplah anak 4. Begitu ya. Iya, sudah 2 laki-laki 2 perempuan cukuplah, nggak usah lagi melahirkan. Ya, mungkin sudah terjadi pembuahan, pasang spiral, akhirnya bayi keluar dengan spiral ya. Untuk mereka kan anugerah itu hidup ya. Itu adalah merupakan satu berkat yang luar biasa, bisa hidup. Kan kalau makan bisa mati dengan ibunya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dulu kita tanpa pengharapan. Saya bilang begini, kemarin cerita sama Mama John bilang, kamu harus ikut di sini sama Karo ya. Lalu rumah itu mau sewakan begini-gini. Ada sakit kamu pagi bilangin kami misalnya gitu ya. Kalau Mama aku bilang gitu, dia nggak bilang apa-apa, dia itu. Saya yakin Mama ini diminumnya racun. Iya, ibu saya begitu. Kalau di orang tua ya, sejelek apapun rumahnya, dia mau tinggal di rumahnya. Nggak mau ikut anak, begitu? Nggak mau ikut anak, orang tua kan umumnya begitu kan? Iya, ini yang tua-tua ini coba ini yang tua-tua. Bibi, bulu-bulu, wah, lebih. Masih ada rumah anak, lebih ke rumah tadi. Nah, lihat kok rumah tua. Iya, ini orang tua. Kita akan menjadi orang tua semuanya. Pasti ya? Tua itu pasti? Bukan dari kan juga belum tua. Tua itu pasti. Jadi orang tua itu nggak mau meninggalkan rumahnya. Itulah memang yang seharusnya. Iya. Tapi kan situasinya tidak memungkinkan. Sudah ngomong pada saya, pilih saya ada bonus
mama lu itu katanya, kakak itu memang, Eda itu memang katanya, nggak mau lagi dia tinggal di rumahnya. Lah kan kita terjebak katanya. Saya bilang, ya itu memang begitulah situasi yang harus dilakukan. Tapi kalau tadi dia itu tidak bertobat, tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan mau meninggalkan rumahnya. Begitu? Iya. Dia tidak akan mau meninggalkan rumahnya. Demikian aja aku kehilangan atas pendeta putih pergi, pasti itu katanya. Dengan kekerasan hati dia dulu itu ya. Ini tanpa Allah. Mati kalau putih mati. Nggak dipikirkannya anaknya itu nanti apa juru berapa? Juru. Nggak dipikirkannya itu. Nggak dipikirkannya anaknya malu. Inilah orang tanpa Kristus. Makanya kalau kalian tinggal tua, bapak ibu tua, kan pasti kan? Pasti rumah jeda saja kita tarik nande. Sini aja kita tinggal mami. Kan gitu kira-kira sekata kelah juga gitu ya. Mari nurutlah. Kalau memang kamu gak sanggup lagi, dan kalau masih sanggup gak apa-apa, tidak menjadi beban bagi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dahulu tanpa pengharapan, tanpa Allah mau mati saja, mau bunuh diri, hidup dalam dosa, nggak bisa menolak keinginan daging, kurang sadar. Masuk SMS dulu ya. Kan gitu ya bapak-bapak, kurang sadar lah ya katanya kan gitu. Saya ingat dulu pernah cerita ada pelayan saya dulu orang Batak Toba. Lalu dia bangun malam istrinya, dilihatnya suaminya gak ada lagi. Loh, mana suamiku? Gitu pikirnya. Rupanya gak ada lagi di situ. Akhirnya dia dapat handphonenya. Baca deh, mana ini? Teleponnya rupanya handphone ada di situ tinggal. Kering, bunyinya begitu. Dibuka, kurang sadar lah ya, katakan. Rupanya karena berita itu, pikir dia kemana? Ke lampu tua. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, inilah orang tanpa Allah. Nggak bisa menolak keinginan daging. Sekalipun sudah enak di samping istri tidur. Sudah nyenyak mata ini, sudah berat badan membuka, kurang sadar lah ya. Katanya gimana? Pergi juga ya. Nggak bisa menolak keinginan daging. Inilah hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Mau mati saja, mau bunuh diri, merasa diri paling malang. Kenapa? Karena inilah hidup tanpa Kristus. Dan inilah yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini. Begitulah kamu dahulu. Ayat 13 mari kita lihat. Tetapi sekarang, kapan ini? Sekarang kapan? Sekarang ini? Waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, itu kalimat itu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, bukan orang Israel, bukan milik Kristus, hidup tanpa pengharapan, tidak ada jaminan. Satu bangsa yang mereka orang Asia. Israel itu di mana temuannya? Hah? Asia? Benua apa itu Israel? Eropa kan? Amerika kan? Kalau sepak bola ke Eropa dia. Eropa ya? Kalau Eropa dia ya? Iya. Tapi yang pasti keduanya pun gak sama dengan kita. Kalau kita dengan Efesus masih bisa dikatakan sama-sama benua Asia. Jauh. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak termasuk ada janji Allah. Janji Allah kepada orang Batak gak ada. Bahwa kamu menjadi umat pilihan itu gak ada. Kita ini gak ada janji Tuhan sama kita. Orang Efesus juga gak ada. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus yang kamu, ya Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kembali kepada pasal 2 ayat 4 itu ya, coba kita lihat.
kita baca sama-sama ayat 4. Efesus 2 ayat 4, apa katanya? 2, 3 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bagaimana? Oleh karena kasih Kristus, oleh karena rahmat-Nya yang besar, oleh karena kasih Kristus, oleh karena rahmat-Nya yang besar, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar kepada manusia itu. Dalam Kristus kita dihidupkan. Itu yang ditegaskan kepada jemaat ini. Ini juga yang menjadi renungan bagi kita. Kita ini orang Karo, Batak Karo, Toba, Simalungun dan lain-lain semuanya. Itu yang bukan termasuk keluarga Israel, tetapi dahulu yang jauh sudah menjadi dekat. Kenapa? Karena Kristus dekat dengan Allah. Bisa berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan aku hidup, kesempatan hidup di bumi ini, menikmati, menjalani kehidupan ini. Enak ngomong dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kan dekat dengan Tuhan. Meriah ngomong-ngomong dengan Tuhan. Dahulu yang jauh sudah menjadi dekat. Makanya saya bingung, disuruh berdoa saja, iya kamu sajalah katanya, gimana itu ya? Ayo kamu doa syafaat, atau kamu memimpin, udah ada pendeta-pendeta sajalah. Merendahkan diri ya, rendah hati namanya itu. Iya, ngomong dengan Tuhan loh, dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Seharusnya kita itu senang begitu ya. Mau bilang apa sama Tuhan? Kenapa harus diatur-atur? Biarkan mengalir. Aku berbicara dengan Bapakku yang kenal itu, yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Dekatkah Bapak Ibu dengan Tuhan? Paulus mengingatkan kepada jemaat ini, dahulu kamu jauh, sekarang kamu dekat dalam Kristus itu. Dekat dengan Allah. Kamu dekat dengan sisi? Hah? Sekali ini dengan siapa? Oh, hari ini aku dekat dengan Karo Cici karena Mama Ade. Dekat dulunya, bukan begitu. Dekat dengan siapakah hati ini? Dengan uang kah? Dengan pekerjaan kah? Dengan orang-orang yang kita kasihi kah? Atau memang dekat dengan Tuhan? Kalau dekat dengan Tuhan itu, aku mau bersekutu dengan Dia. Aku rindu mendengar suaranya. Aku rindu bersekutu dengan Tuhan. Dekat. Dahulu yang kamu jauh, sekarang menjadi dekat. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, hanya di dalam Kristus, yang dahulu jauh dari Allah, sekarang menjadi dekat. Ingat ya, hanya di dalam Kristus. Ya, maka adalah walaupun Tuhan Yesus dari lo kamu dekat ibadah. Kalau kita tidak mendengar, tidak menerima Yesus dalam hati kita, jangan omong kosong kalau kita bilang aku dekat dengan Allah. Nggak akan bisa. Dekat dengan Allah. Kalau dekat itu bisa diraba, bisa dirasakan kehadirannya. Kalau jauh sulit. Hari ini memang jauh pun masih bisa dekat, terasa dekat. Oleh karena telekomunikasi yang canggih hari ini. Dekat dengan Allah hanya kalau kita di dalam Kristus. Berarti ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan itu menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Allah, sudah menjadi dekat dengan Allah. Ya, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Iya. Coba adakah bahasa Karo di sana? Saya minta tolong bisa bahasa Karo sedikit dibaca. Kita bersatu dengan Allah. Dalam Kristus kita bersatu dengan bangsa-bangsa lain. Dalam Kristus juga kita bersatu dengan musuh-musuh itu. Dalam Kristuslah bisa kita bersatu. Jangankan bangsa-bangsa yang lain, jangankan suku-suku yang lain. Kita kadang-kadang gini, ada dulu pengalaman dua anak kos. Satu orang Tapanuli, satu lagi orang Karo. Orang Tapanuli ini kan ngomong ceplos-ceplos. Mau marah-marah dia terserah. Kau mau begini keras suaranya. Orang Karo ini bagaimana? Lembut. Tapi saya beda. Saya beda. Kan ada sedikit spesial ya. Orang Karo ini lembut. Kau memang banyak kali kau, katanya satu. Kau pun orang Karo ini semua diam, tapi dalam hatimu busuk, katanya. Dalam hatinya busuk, semua diiyakan. Kayak orang Jawa, ini nggak beda. Tapi dalam hatinya bagaimana? Makanya ada pembunuhan kan? Udah benar yang dikira kopi? Sudah. Tapi seminggu kemudian kebakna. Itu orang Karo sifatnya. Ini tanpa Kristus. Iya. Dalam Kristus. Saya baca sekali lagi ayat 14 tadi ya. Saya coba bahasa ibu saya, bahasa Karo ya. Sebab Kristus ekat sindamaikan kita. Saya pikir terjemahan bebasnya. Karena Kristuslah yang mendamaikan kita. Kenapa kita bisa bersatu? Karena Kristus sudah mendamaikan kita. Kristus mendamaikan saya dengan Allah. Bapak Ibu didamaikan Kristus juga dengan Allah. Kita bisa berdamai. Kita bisa sejalan. Paham? Paham? Iya. Kita bisa sepaham. Kristus mendamaikan saya dengan Allah. Kristus sudah menebus kita. Maka hari itu kami tebusi Tuhan daya aku putus lapan sekitar sadar susah ini. Kalau gitu ya, berarti ada masing-masing yang mempertahankan dirinya. Mempertahankan dirinya. Keegoan dari ini masih muncul sekalipun di tengah-tengah hidup orang percaya. Tapi dalam Kristus kita bisa dipersatukan. Tapi kedua ni imas persatuan tulas Kristus Yesus kami sinai daun kedua ni mau dibawa rumah alas kami pada dan kematian Kristus. Rumah alas kami. Paulus bilang ini ya. Dekat dengan Paulus yang bukan bangsa yang satu dengan orang Efesus. Kenapa orang Barat, orang asing datang ke kampung kita dengan bahasa yang berbeda, lalu dia cerita tentang firman Tuhan, transit ngambati. Kenapa Pak Billy Graham berkhotbah dengan bahasa Inggris, bahasa yang tidak kita mengerti, tapi kita bisa memahami itu. Ada translate-nya, ada tulisan bahasa Indonesia-nya. Roh ini nyambung. Ya, lo semua kita bisa berbahasa Inggris. Oke, mungkin saudara bisa berbahasa Inggris, dia bisa menikmati itu. Saya nggak bisa menikmati itu. Tapi ketika saya mendengar dia berkhotbah, saya bisa mengerti. Sekalipun saya baca, kadang-kadang belum siap pun saya baca sudah habis tulisannya. Gitu ya. Belum siap saya baca sudah habis tulisannya, tapi bisa mengerti kenapa? Karena kita dengan dia sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam Kristus. Roh itu sama. Sebab Kristus eka sindamikan kita, lalu jadikan si dua pihak jadi satu. Dua pihak, bangsa yang berbeda, orang yang berbeda bisa menjadi satu. Kristus
sini aludarna, darah dagingna. Engkau meruntuhkan tembok sinirangkan, meruntuhkan tembok pemisah. Saya orang Karo, saya orang Toba, saya orang Nia, saya orang Jawa, saya orang Cina. Meruntuhkan tembok pemisah itu. Harus kita menjadi satu. Jangan berkelompok-kelompok. Harus menjadi satu di mana Tuhan mempersatukan kita. Hari ini Tuhan mempersatukan kita dalam wadah yang sama. GKRI Aletheia Komala. Bukan berarti kita ada di Tanjung Langkat, ada di Siskala, terpisah-pisah, enggak. Tapi supaya ada keteraturan itu, seperti bagaimana bangsa Israel berperang. Angkatlah bagimu, kata Tuhan kepada, kata siapa itu? Mertua siapa? Musa, ya. Kepala pemimpin untuk 50 orang, pemimpin untuk sekian orang, supaya ada keteraturan, supaya kamu tidak terlalu lelah. Iya, makanya bagaimana kita mengerjakan ini? Tembok tadi sudah meruntuh, tembok sudah diruntuhkan. Apa yang dulu membuat kita punya batasan dengan mereka? Saya ingat satu orang bilang begini, aku kalau bagi permenku bulu ginting. Terlalu kali dia kuat bulu ginting ini, nggak tahu saya. Jelek kali rupanya bulu ginting ini, aku pikir. Saya dulu begitu kata orang, bulu ginting lagi. Ginting bercerewet kan ada. Oh, ya, udah deh, ginting bercerewet aku bahkan tidak. Lu masalah. Iya, terkenal lo. Tapi dalam Kristus itu sampai mengerti kita. Permen bukan bulu ginting. Iya. Cenderung pula dengan itu. Artinya di sana bagaimana kita itu sudah dipersatukan dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus itu musuh itu menjadi teman. Iya, ini yang ditegaskan oleh Paulus kembali kepada orang Efesus itu, supaya orang-orang Efesus itu mengingat bagaimana dulu hidupnya sebelum mengenal Kristus, sebelum mendengar berita Kristus itu, dan bagaimana sudah dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Kristus. Mereka sudah menjadi satu. Mereka harus melihat juga bangsa-bangsa yang lain itu. Iya. Ayat 14 mari kita lihat. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kasih Kristus dalam Kristus apa? Kasih. Kasih melenyapkan segala ketakutan, melenyapkan segala dosa. Kasih. Ini hukum Kristus. Link kekelengendai. Ada dulu lagu karo diri. Kekelengan nandangi aku nina bagi sinungkat galuh darurat. Bagi nungkat galuh darurat. Itu kan kinbela berar buah. Sokong-sokong pun dia nggak akan mungkin berbuah. Kenapa? Karena nggak ada akarnya. Kalau akar kekelengan kita, akar kita hidup ini nggak ada kasih Kristus dalam hati kita ini, sulit kita menerima orang lain. Benar atau tidak? Iya. Hanya kasih Kristus, nggak sama pikiran kita, nggak sama hati kita, nggak sama perjuangan kita dengan orang lain. Salah kamu. Kalau kamu melihat pasangan begitu, ini sama tujuan hidup kami, baiklah kami bersatu. Salah kami itu. Kalau hanya itu saja. Oh ini sama visi kami, oh ini sama. Tapi kalau sama roh kami, ini yang bisa mempersatukan. Sama-sama memiliki roh Kristus dan taat kepada pimpinan roh itu. Itu yang bisa mempersatukan kita, baik suami dan istri, baik di tengah-tengah gereja Tuhan. Kalau ada akarnya kasih itu di dalam kita, kita tidak akan menuntut orang lain. Tapi bagaimana merangkul orang lain itu, supaya orang lain itu bisa bersatu dengan kita, bersatu dengan Tuhan. Tentu orang tua nggak sama dengan orang muda. Orang tua mungkin melihat
melihat orang muda ini terlalu santai. Orang muda mungkin melihat orang tua ini terlalu cerewet dan terlalu mengatur. Itu memang loyalnya, itu memang yang kejadian, itu memang yang akan muncul. Nanti kalian pun yang sudah tua, yang masih muda dan akan tua ini akan muncul seperti itu. Tapi mari kita melihat ada dasar kasih yang dalam di situ. Kasih Kristus mempersatukan kita, yang tua, muda, orang Jawa dengan orang Batak, orang Chinese dengan orang yang lain, suku-suku yang lain. Itu yang mempersatukan, dipersatukan dalam Kristus. Kalau ada dasar Kristus itu yang mempersatukan kita, kita akan mengalami damai sejahtera. Untuk menciptakan keduanya menjadi baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ada yang baru. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, oleh karena kematian Kristus, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dalam Kristus semuanya sudah mati. Paulus mengingatkan ini kepada orang-orang PTP dan hari ini kepada kita. Seperti apa kita dahulu, tapi Kristus sudah mempersatukan kita. Kristus sudah melenyapkan perseteruan itu. Kristus sudah menjadikan kita menjadi satu tubuh dalam dirinya. Ayat 17, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ya, datang dari surga, memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sama-sama berita damai sejahtera yang dibawa Allah kepada kita. Dulu orang Jerman menerima damai sejahtera, lalu kemudian orang Jerman itu juga membawa damai sejahtera kepada kita, bangsa-bangsa lain di Indonesia, bangsa yang lain yang berbeda dengan mereka. Kalau kita ingat sendiri, misionaris itu datang dari Jerman, dari Inggris, membawa kabar baik ke dalam bangsa kita, negara kita, suku kita, sehingga kita bisa mendengar Injil. Kita bersyukur akan hal itu. Dan hari ini juga ada banyak orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru dan kemudian memberitakannya kepada kita. Tuhan mengutus hambanya. Dulu Ibu Eti Sinulinga ke SMA Negeri Kuala, itu cikal bakalnya, sampai kita mengalami kelahiran baru. Dan Tuhan menaruh isi hati Tuhan dalam kita, terus berkembang, memberitakan tentang kematian Kristus di kayu salib itu kepada suku-suku yang lain, kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu dulu kita. Nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bangsa pilihan tidak, umat kepunyaan Allah tidak punya pengharapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kuasa kegelapan, mau mati saja. Ini hidup kita. Tapi di dalam Kristus itu kita sudah bisa menjadi baru dan dipersatukan dengan Allah. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka jangan macam-macam. Kalau Bapak dikatakan pikirkan perkara yang di atas, mari pikirkan. Bukan hanya pikirkan, pikirkan, doakan, lakukan. Kalau masih pikirkan, ini masih jauh. Doakanlah apa yang kubuat untuk Tuhan, untuk yang kekal itu. Lalu kemudian apa? Kerjakan. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Untuk Tuhan, bukan untuk saya ya. Iya. Ayat 18 mari kita lihat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Baik orang-orang yang dekat tadi, orang bangsa pilihan, baik orang Efesus, baik kita, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oleh karena satu roh, itulah Roh Kudus. Ayat 19. Demikianlah kamu. Ini menjadi kita menjadi bersyukur sekali kepada Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya. Kalau orang asing dia harus pakai visa, baru tinggal di negara itu. Dia punya paspor lagi, ada banyak syarat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ini kata Paulus kepada mereka dan hari ini kepada kita. Kita ini bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara dan saya dalam kerajaan Allah bukan lagi orang pendatang. Kerajaan Allah di mana? Di surga kah? Di bumi ini, di mana Allah memerintah sebagai raja. Itu kerajaan Allah. Jadi di mana berita tentang Allah sebagai raja diberitakan. Di mana ada wilayah di mana Allah memerintah di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah persekutuan. Itulah kerajaan Allah. Dan di situ kita bukan lagi pendatang. Makanya kalau ada persekutuan, kalau ada pesta gereja, kalau ada misalnya KKR, kalau ada pelayanan, saudara bukan pendatang. Bukan hanya yang menikmati di gereja ini, saudara nggak hanya menikmati. Saudara bukan pendatang. Kalau saudara sudah bertobat, sudah menerima Kristus, saudara bukan pendatang. Pendatang itu bagaimana? Tamu itu bagaimana? Datang dikasih teh, duduk, pulang, pulang ya. Nggak lagi dipikirkannya. Tapi tidak seperti itu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kalau sewarga kita bagaimana? Ikut mengambil bagian. Kalau kita warga Nama Jawi, dusun Nama Jawi, desa Dalanama ya, ini harus mengambil bagian. Nanti dibebankan kepada mereka 1 karung beras untuk memberikan kepada panti asuhan A misalnya. Kalau saudara warga Nama Jawi ikut, wajib. Kamu warga kerajaan surga atau warga kerajaan iblis hari ini? Jauh atau dekat? Dahulu atau sekarang? Dahulu bagaimana? Mati oleh pelanggaran. Itu pasal 2 ya, ayat 1-nya. Jadi dahulu kamu bagaimana tadi katanya? Hidup tanpa pengharapan, jauh dari Allah. Sekarang kamu dalam Kristus sudah menjadi dekat. Dekat atau jauh, saudara? Jauh? Dekat. Kalau saudara dekat, berarti saudara sudah warga kerajaan Allah. Ada warga kerajaan di Batang kamu. Ikutlah mengambil bagian dalam kerajaan Allah, di mana Allah akan diberitakan. Berdiri diri. Ya. Pendatang cuma aku di sini, kita bilang pula. Kalau saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah, Paulus menegaskan dalam Kristus kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lihat, anggota keluarga Allah. Mama Joseph baru apa, Pak? Baru si hobi. Masuk keluarga Ginting. Sudah masuk keluarga Ginting? Iya. Entah di mana Bapak Joseph. Mama Joseph, ya kamu kemerahan Ginting Mergana, si Ibu Ginting, perkembangan Ginting Mergana. Sungguh, terus kita kerina. Ikut. Mari menjadi warga. Ikut. Aminlah kubur gombing ya. Kan itu kan? Sudah mencari anggota keluarga itu. Kalau anggota keluarga Allah harus ikut mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah punya banyak pesta, punya banyak kerja, punya banyak pelayanan. Yang mana kulakukan? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Warga kerajaan Allah, batu penjurunya adalah Kristus. Dasarnya, fondasinya Allah adalah Kristus. Kamu sebagai warga kerajaan Allah, tapi fondasi kita adalah Kristus. Dasarnya adalah Kristus.
Ya, ini yang perlu kita lihat. Dibangun di atas dasar para rasul. Artinya apa? Warga kerajaan Allah itu dibangun di atas para rasul, bertumbuh oleh pengajaran rasul tadi dikatakan dan nabi, oleh firman Tuhan bertumbuh, harus bertumbuh. Warga kerajaan Allah itu harus bertumbuh. Setiap orang percaya harus bertumbuh. Berarti dia butuh pengajaran, dia butuh dimuridkan, dia harus dimuridkan, dia harus bertumbuh, dan dia harus punya kesaksian dalam hidupnya itu. Kenapa saudara tidak bertumbuh, tidak mau dimuridkan, tidak siap menjadi murid? Kalian nego, wah kalau kata diminta banget, ya nggak mau diganggu-gugat dengan privasinya. Nggak usah lah jadi anggota gereja itu adalah datang aja udah gereja, dengan firman Tuhan pulang, nggak usah kita banyak lagi mengambil bagian. Nanti terlalu banyak kita diatur oleh Tuhan. Itu lapas. Ya, harus bertumbuh, harus dibangun di atas dasar para rasul. Dan terus dibangun. Orang percaya itu tidak bisa bertobat, terima Tuhan Yesus lalu tidur, nggak bisa. Dibangun di atas perlu persekutuan dengan orang percaya. Ya, kita pikirkan persekutuan pemuda, pikirkan persekutuan anak-anak, pikirkan persekutuan orang tua. Khusus sampai tiap minggunya sekali si bade belakan sekali. Bergibit bahan tidak kah? Bergibit kami wajib bergibit kah? Bosor hari minggu sampai kali kita bilang pula kan? Pasal dari pagi sampai sore full, udah hari lain kan nggak bisa. Wah, pas satu kuncinya. Gimana coba? Peninggal. Tapi kalau dalam Kristus itu kamu ada hati dalam Kristus, kamu yang mengatur waktu dong. Kalau ini nggak punya hati, sakit hati ya, iya kan? Hah? Sakit hati bu? Kalau bilang nggak punya hati, sakit hati. Lagi diukur dong, tuh saya tidak diukur betul lagi. Udah mundur, reputasi kok bukan pacaran. Kalau sudah di situ nanti bagaimana? Berjuang untuk mendapatkan itu. Maka bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak mau diajar? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada. Inilah menjadi murid Tuhan. Warga kerajaan itu nggak bisa cuma daftar di situ. Jadi sebentar lagi orang Bapak Dika ini kan nggak cocok lagi dia tinggal punya warga di Gilir ini. KTP cuma di situ kan? Iya. Ada lagi kemarin kata Bapak Dika Tony, KTP-nya di dalam nama. Warga cewek. Maka kalau warga kita di situ, kalaupun kita nggak ada di situ, tengok-tengok dan buka itu kan gitu ya. Apa kira-kira kalian perlu nakai kami nggak jalan di sini? Tak bisa kami dukung dalam hal apa? Itulah. Artinya kita warga bertanggung jawab sebagai warga negara. Itu 12 PMB kan. Sebagai warga negara itu punya tanggung jawab. Sebagai warga kerajaan surga itu lebih lagi. Kita bertanggung jawab kepada Allah kita. Rapi tersusun, berarti teratur. Orang-orang kerajaan Allah itu teratur hidupnya menjadi bait Allah yang kudus. Bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu adalah kamu sendiri. Ya kan? Saya dan saudara. Bait Allah itu harus kudus. Bait Allah itu harus dibangun, harus bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Dia, dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan di tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Kristus itu kita di tempat kediaman Allah. Berarti hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah, hidup kita melayani Tuhan, hidup kita bersatu dengan Allah. Ya, dalam Kristus tadi saya kata, dalam Kristus kita menjadi satu. Dalam Kristus kita dekat dengan Allah. Dalam Kristus kita bertumbuh, dan dalam Kristus iman kita dibangun. Ini harus terjadi dalam setiap diri orang percaya. Dahulu saudara jauh dari Allah, tanpa pengharapan, hidup dalam dosa. Sekarang apakah saudara sudah dekat dengan Allah? Kalau dekat dengan Allah, berarti saudara
menjadi satu dengan orang percaya yang lain, mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, dekat dengan Allah, bertumbuh dan dibangun di dalam Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami lewat hamba-Mu Paulus, bagaimana dulu Tuhan dia menyurati orang-orang Efesus itu yang punya latar belakang penyembah berhala sama dengan kami. Orang-orang yang hidup tanpa pengharapan, orang-orang yang merasa diri malang, mau mati saja, orang-orang yang keras hatinya Tuhan, pemberontak. Tapi sekarang di dalam Kristus kami diperdamaikan dengan Allah. Kami menjadi umat kepunyaan Allah. Kami bukan lagi pendatang, kami bukan lagi orang asing, tapi kami adalah warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah Tuhan, kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami hidup benar di dalam Tuhan, supaya kami hidup kudus di dalam Tuhan, supaya kami melayani Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa kami. Setiap kami, biarlah kami boleh memiliki komitmen ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ambillah waktu sejenak, beberapa detik, untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk merespon firman itu. Saudara sejak percaya sudah menjadi warga kerajaan Allah, bukan orang asing, bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dengan Allah. Responi, biarlah itu Tuhan kenalkan dalam hidup kami, supaya kami ini mengerti, memahami, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.